حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله عليه. Di dalam mengambil ilmu akidah, ilmu agama secara umum, kita harus jelas dong. Kalau bukan ahlinya ya jangan. Semestinya kita tuh pakai kaidah itu. Ilmu dunia saja sama kok sebetulnya. Masa saya ingin belajar ilmu kedokteran, dosennya adalah dosen ilmu pertanian, kita kebelinger atau enggak? Kebelinger. Harus dosennya adalah pakar-pakar ilmu kedokteran yang ahli dalam hal itu. Dalam ilmu agama juga harus orang yang ngerti ilmu agama. Dalam ilmu akidah tentu yang akidahnya jelas dong. Kecuali saya tidak pengen cari akidah, saya pengen tahu saja. Saya bukan pengen selamat kok, saya pengen ngerti saja. Oh, lain cerita. Kalau saya pengen selamat, saya harus punya keyakinan dong. Akidah apa yang paling benar saat ini? Kita harus punya keyakinan dong. Akidah yang kita yakini, kita pelajari dan yakin, bukan main-main. Makanya kita tidak ragu-ragu menyebut akidah saya adalah akidah Asy'ariyah atau Maturidiyah. Selesai. Masa akidah disembunyikan? Berarti saya tidak punya keyakinan dong. Oh, di sana ada kritik pada Asy'ariyah. Kritik kita bisa jelaskan dong, kritiknya di mana ya? Kritik dalam bab apa? Kan begitu. Jangan ragu dong mengatakan saya itu Asy'ari. Bahkan saya ikut manhaj ahli tasawuf dalam beribadah. Tadi membersihkan hati saya ambil dari ilmu tasawuf. Nggak usah ragu begini. Nah, kalau orang tidak mengerti hal semacam ini, ya nggak mungkin dong kita ngambil ilmunya. Mau dikasih apa kita? Tapi dia nasihati saya. Nasihat urusan apa? Nasihati hati-hati kalau mandi, tolong air yang bersih. Oh ya benar, bukan urusan agama. Ini bab koreng, boleh. Tapi urusan akidah ya jangan dong. Kalau urusan akidah nggak perlu didengar kalau tidak sesuai dengan akidah kita. Kalau tiba-tiba datang menasihati, timbang dulu dong, bener dah sesuai atau tidak. Tapi saya kan nggak punya ilmu, nggak punya alat timbang. Kalau begitu hati-hati dong duduk dengan siapa. Ini harus bener kok ya. Urusan akidah ini penting banget. Sebetulnya bahasa Asy'ariyah itu harus kita biar familiar, biar menjadi biasa. Orang tidak ngerti Asy'ariyah selama ini, tidak ngerti Maturidiyah Asy'ariyah. Dan sebenarnya nggak penting, nggak tahu itu. Yang penting kan intinya, isinya adalah Asy'ariyah dan Maturidiyah. Ahli sunnah wal jamaah saja nggak cukup, karena banyak ahli sunnah palsu juga yang main dengan antem, main kritik, main caci maki. Nggak berlaku dalam beragama itu. Asy'ariyah, Maturidiyah sebenarnya sederhana. Kalau kita bicara tentang Asy'ariyah, kalau nggak Asy'ariyah nggak bisa dong. Akidah Asy'ariyah itu adalah yang mengajarkan cara beriman dengan cara yang paling jitu dan tepat. Nggak ada dialog akidah melebihi daripada kaum Asy'ariyah. Jadi ilmu yang diajarkan itu berlaku untuk orang kafir dan orang Islam. Jadi yang diajak bicara untuk mengenal Allah itu diajak bicara bagaimana? Harus kita meyakini Allah itu ada. Bagaimana dialog dengan akal? Bukan kalau Allah Ta'ala. Orang kafir diajak kalau Allah Ta'ala ngomong itu apa? Kan gitu ya. Makanya dalil akli, Allah itu ada, dalilnya begini. Maka lahirlah satu sifat namanya sifat wujud. Setelah itu, baik, kalau memang Allah sudah ada, harus kita yakini ada. Bagaimana sifat lainnya? Sebagian mengajar, kenapa dia pakai Allahur Rahmanur Rahim? Oh iya, itu kan Asmaul Husna, orang sudah oke. Kalau bicara tentang kasih sayang, Tuhannya orang kafir itu juga ada kasih sayang kok. Kita bukan dialog ke sana, pasti Tuhan kita punya kasih sayang. Tapi dalam beriman untuk kenalkan akidah yang benar perlu proses. Cara kaum Asy'ariyah. Setelah meyakini Allah Maha ada, lalu gimana sifat Allah yang lainnya? Sifat Rahman Rahim. Oh iya, itu jelas. Bukan, itu nggak ada perdebatan itu. Allah Maha dahulu. Dahulu. Tidak ada yang mendahuluinya. Dan Allah abadi, tidak akan berakhir. Kan begitu. Allah tidak menyerupai makhluknya. Allah begitu, Maha Kuasa Allah. Terus dijelaskan sampai kalau seorang hamba biarpun dia kafir, setelah dia mengenal
Tuhan itu harus punya sifat begini, langsung ditonjolkan konsep ketuhanan dalam Islam. Allah Maha Tunggal, oh masuk dia. Siapa yang bisa mengingkari dari ahli iman Allah tentang adanya Tuhan? Yang mengatakan Allah tidak ada, kafir dia. Yang mengatakan Allah tidak dahulu, kafir dia. Itu adalah sudah dipahami oleh orang kampung. Makanya kita di kampung sudah ngerti berikut ini. Allah wujud, kita hafal. Itu Asy'ariyah, biarpun Anda tidak mengerti Asy'ariyah. Makanya kalau udah kritik Asy'ariyah ini Anda ini keblinger kok, berani-beraninya sih Asy'ariyah. Apa yang salah di Asy'ariyah ini kok sampai dicaci maki di Allah? Jangan buat fitnah kan begitu. Ya jangan mengambil dong kalau orang nggak cocok sama Asy'ariyah, jangan diambil ilmunya pun. Kita harus yakin begini dong. Saya agama ini bukan main-main. Kalau saya beli obat taman yang mati bunga, besok beli lagi bunga. Ini iman rusak, masuk neraka. Wah, ayo. Kemudian Asy'ariyah itu dengan kelembutan, keindahan, sehingga begitu indahnya akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah Asy'ariyah, lihat, menyebar ke penjuru dunia tanpa membuat ontran-ontran. Bagaimana negeri kita Indonesia Raya yang waktu itu agamanya bagaimana menyembah berhala, nyembah ini, tiba-tiba Islam masuk begitu indahnya sampai hari ini. Ahlus Sunnah wal Jamaah Asy'ariyah. Bagaimana kalau belajar? Ayo, pertanyaan bagus. Kalau tiba-tiba dari mereka mengingatkan saya, bagaimana? Loh, kalau urusannya bukan urusan keimanan, ya sah-sah saja dong. Wong ngingetin saja, masa kamu jangan durhaka dong sama orang tua kamu? Marhaba. Begitu loh urusan. Tapi kalau urusan keimanan, ya jangan dong. Baik, tapi tetap secara umum dalam Anda berguru, Anda harus waspada, harus hati-hati, harus benar akidahnya. Karena apa? Akidah adalah keselamatan Anda. Ini saja. Wallahu a'lam bishawab.